Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Kurnia Retnawati. Saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Blora. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Dalam aksi nyata kali ini, saya berperan sebagai supervisor yang akan melakukan supervisi akademik terhadap pembelajaran di kelas rekan saya Mira Alfianita, guru kelas 4 SDN 3 Wulung. Dalam supervisi akademik ada 3 tahapan. Yang pertama, pra-observasi, dan yang kedua, observasi, ketiga, pasca observasi. Nah, untuk kegiatan kali ini saya akan melakukan pra-observasi. Kemudian akan dilanjutkan observasi terhadap pembelajaran di kelas rekan saya Mira Alfianita. Saya di sini akan berbincang-bincang dengan rekan saya. Selamat pagi, Bu Mira. Pagi, Bu. Bagaimana, Bu, kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Nunung bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sendiri sehat. Oh iya, Bu. Iya. Hari ini nanti kan jenengan mau melakukan observasi pembelajaran di kelas nih, Bu. Iya. Ya. Untuk kegiatan hari ini, kira-kira apa yang akan Ibu Mira lakukan? Nanti saya rencana itu sama anak-anak mau melakukan pembelajaran IPAS, Bu, karena kan hari ini jadwalnya pas IPAS nih. Jadi nanti saya akan melakukan pembelajaran IPAS materi tentang gaya. Oke, Nggih. nah itu ya Bu, yang menurut saya, Bu, kira-kira kegiatan atau apa itu ya Bu, kompetensi dasar, indikator yang ingin Ibu capai serta tujuan pembelajarannya itu kira-kira apa ya Bu? Nah, untuk nanti kompetensi yang ingin saya capai nih, Bu, untuk tujuannya itu nanti anak-anak itu bisa memahami materi yang saya berikan dan saya nanti bisa mengetahui kesulitan-kesulitan anak sehingga saya bisa membimbing mereka supaya memahami apa yang mereka belum pahami. Untuk kompetensinya nanti anak-anak mengidentifikasi ragam gaya, jenis-jenis gaya, dan juga mempraktekkan contoh gaya tersebut, serta nanti anak-anak akan memberikan contoh tentang gaya di kehidupan sehari-hari yang mereka lakukan. Oh, bagus sekali Bu Mira. Nah, kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu Mira lakukan itu bagaimana Bu? Untuk area pengembangannya nanti saya fokus ke ke itu anak-anak lebih memahami ke gaya tersebut, Bu. Serta apakah mereka bisa mempraktekkan contoh gaya tersebut atau tidak, serta mempraktekannya. Kalau anak-anak nanti mempraktekkan kan bisa lebih paham ya. Nanti itu yang akan saya kembangkan. Jadi Bu Mira hari ini akan mengembangkan kompetensi dalam menerapkan berbagai strategi pembelajaran. Oh, Saya simpulkan seperti itu ya Bu. Ya, untuk strategi pembelajarannya saya menggunakan strategi pembelajaran saintifik, Bu. Sebenarnya alasan Bu Mira apa kok memilih strategi tersebut? Saya memilih strategi tersebut karena kalau discovery learning ya, discovery learning nanti anak-anak kan bisa menemukan dari mereka melakukan praktek, mereka akan menemukan, oh ini gaya apa yang kalau didorong gaya apa, seperti itu. Nah, strategi pembelajaran yang sangat bagus sekali ya Bu ya. Di sini saya bisa membayangkan anak-anak itu nanti akan aktif, saling berkolaborasi antara teman satu dan teman yang lainnya. Iya. Nah, di sini ya Bu, yang nyuwun sewu. Kira-kira nanti media pembelajaran yang Ibu Mira gunakan itu, yang Ibu Mira siapkan itu apa? Rencananya saya akan menggunakan laptop dengan dan juga lembar observasi, dan juga menggunakan
apa ya, LCD itu. Tentunya di sini kan ada pengawasan yang lebih baik kan Ibu ya. Iya. Lalu ceritakan tahapan pembelajaran yang akan Bu Mira terapkan dalam pembelajaran nanti yang akan Ibu Mira lakukan. Kalau tahapan pembelajarannya nanti awal kan anak mengingatkan, dipimpin oleh ketua kelas yang hari itu sedang piket, atau kan saya di kelas saya kan menggunakan program clear tuh, ketua kelas bergilir ya, setiap harinya bergantian muter gitu. Terus yang kedua nanti saya akan melakukan beberapa tepuk atau salam pembuka supaya anak-anak lebih semangat gitu. Terus tidak lupa pendahuluannya mengingat pembelajaran yang kemarin, terus kita baru masuk ke inti pembelajarannya. Nanti anak-anak di inti pembelajaran itu saya menjelaskan materi tujuan. Yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini apa dulu. Terus yang kedua nanti kita akan bahas dengan materi itu, materi pembelajaran gaya. Saya akan menampilkan video dan juga meminta anak-anak untuk mempraktekkan beberapa contoh gaya. Setelah itu saya akan membagikan lembar soal yang akan diisi oleh anak-anak, tapi lembar soalnya ini tidak semuanya sama Bu, karena kan apa ya, anak-anak akan memilih sesuai dengan keinginannya mereka mau mengerjakan soal yang mana. Nanti akan saya sediakan, mereka yang akan memilih sendiri soal tersebut. Luar biasa gitu ya, sudah terstruktur dengan rapi, dengan baik apa yang ada di bayangan Bu Mira tadi. Kemudian Bu, instrumen untuk penilaian yang kira-kira nanti Ibu Mira gunakan itu apa ya? Kalau instrumen penilaiannya nanti ada 3, Ya. yaitu penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan pengetahuan. Untuk keterampilan sikapnya nanti saya akan menilai sikap mereka saat mengikuti pembelajaran. Kalau keterampilan, penilaian keterampilan nanti saat anak-anak mempraktekkan contoh gaya yang akan saya berikan itu, apakah bisa memberikan contohnya dengan benar atau tidak, itu akan menjadi catatan buat saya, penilaian untuk saya sendiri. Untuk penilaian pengetahuannya saya membagikan lembar observasi tadi. Gitu. Nah, kira-kira adakah materi yang dianggap anak itu sulit gitu? Materi pembelajaran yang selama ini dianggap anak Sulit ya? sulit ya? Menurut saya ada sih materi yang dianggap sulit ya, tetap ada lah. Contohnya untuk mempraktekkan itu Bu, contoh gayanya itu anak-anak agak bingung Bu, untuk membedakan gaya otot dan gaya geser itu. Jadi nanti akan lebih jelasnya akan saya terangkan lagi. Kompetensi yang diharapkan dia miliki murid setelah mengikuti pembelajaran bersama Bu Mira itu kira-kira apa? Untuk kompetensinya ya, untuk kompetensinya saya harapkan itu anak-anak bisa memahami materi tentang gaya, yaitu gaya gesek dan gaya otot tersebut, dan juga bisa mempraktekkan contoh gaya. Mantap sekali ya Bu Mira. Jadi ada 2 kompetensi yang tadi diharapkan setelah pembelajaran berlangsung ya Bu. Iya. Lalu adakah pendekatan khusus terhadap anak-anak? Untuk pendekatan khususnya itu saya membimbing anak-anak jika mengalami kesulitan, terutama untuk anak-anak yang gimana ya, untuk yang di bawah teman-temannya. Nah, nanti ada bimbingan khusus, dan tapi saya juga membuka bimbingan untuk semuanya, untuk yang belum paham. Dari obrolan Bu Mira hari ini ya Bu ya, kira-kira apa yang Bu Mira harapkan? Obrolan kita ya? Iya hari ini. Kira-kira yang Ibu Mira harapkan itu seperti apa? Apa gitu? Yang saya harapkan itu obrolan kita bisa menjadi gimana ya, tukar pengetahuan, tukar informasi, kita bisa saling memberikan
apa ya, saling mengingatkan jika nanti mungkin saya saat observasi ada kekurangan gitu. Nanti saya harap Bu Nunung bisa mengingatkan saya apa saja yang perlu saya perbaiki nantinya, jadi pembelajaran saya selanjutnya bisa lebih baik lagi. Bagus sekali Bu Mira, karena tidak bisa dipungkiri ya Bu ya, biasanya itu bapak atau ibu guru jika mendengar ya ini nyuwun sewu Iya. yang akan melakukan kegiatan supervisi, nah mereka itu sedikit gelisah Bu, Iya. grogi. Untuk perasaan Bu Mira sendiri bagaimana, grogi atau tidak? Ya grogi Bu, seperti mau dinilai nih. Jadi agak gimana ya, ngeredek. Oh, ngoten ya. Iya, nervous. Iya, sedikit gini ya Bu ya. Iya. Saya rasa persiapan Bu Mira yang dilakukan itu sangat matang sekali, mulai dari tadi strategi pembelajaran, Iya. langkah-langkah media, serta instrumen penilaian yang akan Ibu Mira lakukan itu. Nah, kira-kira kegiatan yang akan dilaksanakan nanti ini semoga berjalan lancar nih. Nanti siang ya Bu, setelah siang. istirahat kedua nih. Oh, iya. Oke Bu. Dalam kegiatan ini kira-kira dukungan seperti apa yang ingin Bu Mira butuhkan dalam kegiatan supervisi hari ini? Tentunya saya membutuhkan dukungan dari teman-teman, apalagi dari guru-guru senior gitu. Sebenarnya saya juga membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, tapi berhubung kondisi gitu, jadi dukungan teman-teman dan support teman-teman dan kerja sama teman-teman saya sangat butuhkan. Semoga lancar ya Bu kegiatan untuk nanti siang. Lalu begini ya Bu, setelah ada dukungan dari teman-teman gitu, saya ini kan untuk kepala sekolahnya sementara kan belum ada. Tentunya Bu Mira kan mempunyai komitmen. Lantas apa yang menjadi komitmen Bu Mira dalam kegiatan nanti siang? Saya memiliki tetap ada komitmen ya Bu, semoga nanti pembelajarannya itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana pembelajaran saya, sehingga nanti pembelajaran itu lebih aktif juga, anak-anak lebih memahami materi yang akan saya sampaikan, jadi pembelajaran nanti bisa berhasil. Amin. Di sini bisa saya simpulkan, Bu Mira menekankan untuk pembelajaran hari ini bisa lancar, murid aktif, materi yang disampaikan bisa diterima oleh murid dengan baik. Nah, kita menekankan pada kurikulum Merdeka Belajar ya Bu. Iya. Ya. Karena kita kan sekarang sudah menerapkan kurikulum Merdeka meskipun baru untuk kelas 1 dan 4. Ini posisi Bu Mira kan kebetulan di kelas 4 ya Bu. Ini sangat luar biasa sekali Bu Mira ini. Semoga apa yang Bu Mira rencanakan dapat berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan nanti mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin, hasil yang diharapkan. Terima kasih atas waktunya Ibu Mira, kita berbincang-bincang bersama pada pagi ini. Semoga sehat selalu, bahagia, sukses, mampu membuat inovasi dan ide-ide yang sukses, ide-ide yang baru dalam pembelajaran, sehingga kita bisa berperan dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih Bu Mira atas waktunya. Besok kita kembali lagi bertemu dalam kegiatan pasca observasi gitu. Insya Allah nanti akan diadakan hari Sabtu besok ya Bu ya. Terima kasih waktunya yang berharga. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang terjadi ketua kelasnya siapa? Jadwalnya siapa? Wildan, ayo Wildan siapa? Kemarin harus wajar ya, sekarang Wildan ayo. Siap berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ke pelajaran hari ini, kalian masih ingat nggak pelajaran kemarin tentang perubahan wujud benda, tentang membeku, mencair, menyublim. Membeku itu apa? Benda cair menjadi padat. Nah, kalau mencair, Benda padat menjadi cair. contohnya apa kalau benda padat itu? Yang cair menjadi padat, es batu. Terus kalau benda cair menjadi benda padat menjadi cair. Kapur barus itu lama-kelamaan jika ditaruh di almari atau di suhu ruang dia akan habis-habisnya yang mana ya karena menyublim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gaya. Nanti kalian akan mempraktekkan contoh beberapa gaya. Ada 2 gaya, nanti ada gaya gesek dan gaya dorong. Itu termasuk gaya otot. Terus yang kedua nanti kalian akan mengerjakan soal evaluasi dari Bu Mira. Nah, sebelum kita lanjut, gaya itu apa? Gaya apa? Ayo cari gaya itu apa? Gaya itu interaksi atau gerak kita, dorongan atau tarikan. Oke, sekarang kita membahas tentang gaya dorong. Gaya dorong itu contohnya bagaimana? Siapa yang bisa memberikan contoh? Ada bisa? Gaya dorong itu yang bagaimana? Nah, ayo toh. Nah, itu namanya gaya dorong. Coba mejanya sekarang didorong semua. Gaya otot itu gaya yang dikeluarkan oleh manusia atau hewan. Contoh hewan yang menggunakan gaya otot apa? Di Ulung ada sapi, kuda. Tadi ada dan darah itu mendorong kontainer, terjadi gaya gesek. Gaya gesek itu apa? Gaya gesek adalah Apa? Gaya gesek itu gaya gesek arah dari Iya. Bergerak benda. Gaya gesek itu gaya yang gerak, arah gayanya itu berlawanan dengan arah benda. Kalau kontainer didorong ke depan, maka gayanya ke belakang. Contohnya coba mejamu didorong. Gaya antara meja dengan lantai itu gayanya. Ada yang ditanyakan tentang gaya? Tidak. Kalau tidak, kita lanjut ke punya 2 jenis soal. Kalian pilih sesuai dengan keinginan. Silakan dikerjakan. Semangat. Oke, siapa yang hafal lagu Garuda Pancasila? Ayo nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Garuda Pancasila.
sifat-sifat gaya gesek. Gaya itu ada sifat-sifatnya ya. Oke, besok kita lanjut sifat-sifat gaya gesek. Untuk pertemuan hari ini sudah cukup. Terima kasih. Jika ada salah kata dari Bu Mira kita kira-kira ada yang ditanyakan apa enggak sebelum bulan ini? Ya, oke. Jaga kesehatan, jangan minum es terus, tidur yang cukup, makan yang teratur. Oke? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana pendapat Bu Mira setelah melakukan pembelajaran kemarin? Pendapat saya kemarin pembelajaran berlangsung secara lancar dan sesuai dengan RPP, sesuai dengan rencana pembelajaran saya. Jadi berarti alhamdulillah itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan. Kira-kira apa? Jenengan ikut menceritakan hal-hal yang menurut Ibu itu memuaskan dalam pembelajaran proses pembelajaran. Untuk pembelajaran kemarin saya merasa puas karena saya menyampaikan pembelajaran sepertinya sudah tersampaikan kepada anak-anak dan anak-anak juga bisa mempraktekkan beberapa gaya dan anak-anak saat mengerjakan soal evaluasi juga mendapatkan nilai Bilang itu, jadi apa ya, perkiraan untuk ketercapaian dalam tujuan pembelajarannya itu bagaimana? Untuk tujuan pembelajaran kemarin saya sudah insya Allah tercapai. Kira-kira apakah ada kesulitan Bu atau kendala yang dihadapi Bu Mira saat proses pembelajaran kemarin? Ada Bu, kemarin kan saya kan dalam rencana pembelajaran itu ada penggunaan LCD, namun saat kita observasi ternyata LCD yang kita punya itu tidak bisa dipakai, rusak. Jadi saya tidak menggunakan LCD proyektor itu. Kalau kesulitan untuk murid sendiri Bu? Saya rasa untuk kesulitan anak kemarin itu belum ada, sudah bisa melaksanakan semuanya. Terus alternatif yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah kemarin Bu? Untuk alternatif selanjutnya saya akan mempersiapkan semuanya itu sebelum kita seandainya nanti kita melakukan observasi ya, mungkin sebelumnya atau hari sebelumnya saya sudah mengecek semua perlengkapan dan berusaha untuk menggunakan LCD proyektor. Jika kalau kita melakukan persiapan sebelumnya kan kalau LCD kita tidak bisa dipakai kita bisa pinjam atau mungkin diperbaikikan masih ada waktu. Baiklah, jadi begini ya Bu, marilah nanti kita bersama-sama mengidentifikasi hal-hal yang baik dan hal-hal yang perlu kita tingkatkan dalam proses pengamatan saya terhadap proses pembelajaran Bu Mira kemarin. Untuk hal yang baik kemarin sudah cukup baik Bu, dan saya juga mendapatkan ilmu dalam pembuatan RPP, dalam langkah-langkah RPP yang ternyata RPP itu baru berencana dan pelaksanaannya itu belum tentu sesuai dengan RPP. Mungkin untuk kedepannya saya akan lebih matang lagi dalam menyusun RPP. Dengan demikian, kira-kira apa yang akan Bu Mira lakukan untuk pembelajaran selanjutnya? Untuk pembelajaran selanjutnya saya akan mempersiapkan semuanya jauh-jauh hari mempersiapkannya sebelum kita pelaksanaan pembelajaran dan mungkin untuk pembuatan RPP-nya saya bisa minta bimbingan dari guru-guru yang lebih senior dari saya dan lebih tahu tentang pembuatan RPP yang lebih baik lagi. Sangat bagus sekali nih bersama Bu Mira.
Semoga apa yang jadi bayangan kita dan apa yang direncanakan bisa berjalan dengan lancar dan maksimal. Semoga anak bisa lebih aktif dan kreatif kembali. Amin. Semoga anak kita bisa lebih aktif dan kreatif gitu. Terima kasih waktunya, Bu Mira. Iya, sama-sama. Saya juga berterima kasih atas bimbingannya gitu. Oke, maaf jika kok ada salah kata atau dalam penyampaian saya. Iya, saya juga minta maaf jika ada salah kata gitu. Oke, terima kasih.